Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan kembali pembahasan tentang basis data relasional. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 2 bagian pertama, pertemuan 2 bagian kedua, sudah kita bahas. Pada bagian pertama sudah dibahas tentang pengertian basis data relasional. Di pertemuan bagian keduanya sudah dibahas tentang komponen dari database relasional, yaitu tentang tabel, tentang kolom, tentang baris, dan tentang domain. Selanjutnya kita masuk ke materi bagian ketiga, yaitu tentang relational key atau kunci relasi. Apa itu relational key? Yaitu identifikasi satu atau sekelompok kolom yang nilainya dapat membedakan secara unik tabel-tabel tersebut. Identifikasi satu atau sekelompok kolom yang nilainya dapat membedakan secara unik tabel-tabel tersebut. Nah, yang akan kita bahas sekarang ada 5, yaitu 1 itu super key, yang kedua itu ada kandidat key, yang ketiga itu primary key, yang keempat itu adalah alternative key, dan kelima adalah foreign key. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 key. Langsung saja kita jelaskan pengertiannya. Yang satu adalah super key. Super key adalah kelompok kolom yang nilainya secara unik membedakan tabel-tabel pada suatu tabel. Adalah satu atau kelompok kolom yang nilainya secara unik membedakan tabel-tabel pada suatu tabel. Tabel itu baris ya, nah, kolom ya. Nah, kita lihat ini. Yang termasuk super key itu mana? Super key itu di tabel anggota. Super key-nya adalah ini, kolom kode anggota, kemudian kolom nama. Itu kolom kode anggota, kolom nama itu di tabel anggota. Kemudian di tabel pengembalian ini ada kode, ada kode kembali, ya kan? Dan kode pinjam. Mana nih bahasa? Kode kembali, kode pinjam. Kemudian di tabel buku ada kode buku, judul, kode buku, kemudian judul, kemudian stok buku. Nah, ini super key-nya. Kemudian di tabel peminjam ada kode pinjam, tanggal pinjam, kode buku, kode anggota, jumlah, tanggal kembali. Itu super key. Atau tadi jelaskan bahwa satu atau kelompok kolom yang nilainya secara unik membedakan tabel-tabel
pada suatu tabel. Kalau di tabel anggota ada kode anggota, nama anggota, tabel buku ada. Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan. Jadi super key itu semua kolom yang ada di tabel-tabel yang membentuk satu database. Kalau anggota itu 1, 2, berarti super key-nya di database ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 super key. Jadi super key itu ya semua kolom yang ada di dalam database. Perpustakaan. Kalau ada database lain, berarti ya semua kolom yang ada di database tersebut. Itu namanya adalah super key. Itu yang pertama, super key. Semua kolom itu namanya super key. Bagaimana dapat dimengerti? Jadi semua kolom itu namanya adalah super key. Selanjutnya adalah kandidat key. Kandidat key itu apa? Super key di mana tidak ada satupun himpunan bagian dari super key tersebut menjadi super key lagi. Super key di mana tidak ada satupun himpunan bagian dari super key menjadi super key lagi. Tidak semua super key menjadi kandidat key. Kandidat key terdiri dari 2 kolom atau lebih disebut sebagai komplit key. Nah, maksudnya begini nih, kandidat key. Super key di mana tidak ada satupun himpunan bagian dari super key tersebut menjadi super key lagi. Nah, contohnya seperti ini nih. Di tabel anggota itu ada 2 super key, ada 2 kolom, yaitu kode anggota dan nama. Ada kolom kode anggota dan kolom nama. Kalau misalnya yang akan jadikan kandidat key adalah kode anggota, maka nama anggota bukan merupakan kandidat key lagi. Kemudian kalau misalnya di tabel buku itu kode buku dijadikan sebagai kandidat key, maka judul stok buku bukan merupakan kandidat key lagi. Jadi di sini adalah kode buku. Kemudian di tabel peminjaman. Tabel peminjaman itu ada kode, misalnya yang jadi kandidat key adalah
Yang jadi kandidat K adalah kode pinjam. Kode pinjamnya. Maka tanggal pinjam, kode buku, kode anggota, jumlah tanggal kembali itu bukan menjadi tidak menjadi kode kandidat lagi. Salam. WA ada di WA mau enjang. Ya, jadi begitu. Yang menjadi kandidat kayak itu ada di tabel anggota, ada tadi kode anggota. Jadi nama tidak menjadi kandidat kayak lagi. Tapi kode anggota tetap super key, nama anggota tetap super key. Tapi nama itu bukan kandidat key. Gitu. Adalah super key memang tidak semua super key menjadi kandidat key. Artinya tidak semua super key ini kan semua super key ini, semua super key. Tetapi dalam saat ini, tapi yang jadi super, yang dari kandidat key dalam satu tabel hanya satu saja. Kalau di tabel peminjaman ya kode kembali. Nah kemudian di dalam tabel pembalian misalnya, tabel pembalian misalnya yang jadi super key adalah kode kembali, maka kode pinjam tidak lagi menjadi tidak lagi menjadi kandidat key. Dalam satu tabel kandidat key-nya itu hanya satu. Kalau ada 1, 2, 3, 4 tabel itu kan kemungkinan nanti kandidat key-nya adalah hanya 1, 2, 3, 4 karena per tabel itu kandidat key-nya 1. Kemudian tidak semua super key menjadi kandidat key benar. Kandidat key yang terdiri dari 2 kolom atau lebih disebut sebagai composite key. Kandidat key yang terdiri dari 2 kolom atau lebih disebut sebagai composite key. Tabel anggota, kolom kode anggota, kandidat key, kolom nomor faktur dan kolom nama anggota bukan tabel buku, kode buku kandidat key, kolom buku, judul buku bukan kandidat key. Ya. Oke, kemudian selanjutnya di tabel peminjaman kan ada kode pinjam, ada tanggal pinjam, ada kode buku juga ini. Kode buku karena kode buku di tabel buku itu sudah menjadi kandidat key, maka di tabel peminjaman pun juga jadi kandidat key. Nah, gitu. Sama juga ini kode anggota. Karena kode anggota itu di tabel anggota sudah jadi kandidat key, maka di tabel peminjaman pun juga sudah jadi kandidat key. Sama di tabel
pengembalian, di tabel pengembalian ada kode pinjam. Karena tabel pengembalian karena tabel kode pinjam di tabel peminjaman sudah jadi kandidat KAI, maka di tabel pengembalian juga sudah jadi kandidat KAI. Nah, kemudian kembali ke pengertian di atas tadi. Ini kandidat KAI yang terdiri dari 2 kolom atau lebih, maka disebut sebagai komposit KAI. Nah, ini komposit KAI. Yang ketiga adalah primary KAI. Primary KAI adalah satu kandidat KAI yang dipilih di antara kandidat KAI lain untuk membedakan tabel-tabel secara unik dalam tabel. Jika dalam satu tabel hanya terdapat satu kandidat KAI, misalnya tabel anggota itu, maka tersebut menjadi primary KAI. Tetapi jika terdapat lebih dari satu kandidat KAI, misal tabel penjualan dan sebagainya, maka satu kandidat KAI tersebut dijadikan primary KAI. Contohnya begitu. Primary KAI adalah kandidat KAI yang dipilih di antara kandidat KAI yang lain. Ini aturan begini. Di tabel anggota itu ada satu kandidat KAI, yaitu kode anggota. Di tabel pengembalian ada 2 kandidat KAI, yaitu kode kembali dan kode pinjam. Di tabel buku ada kandidat KAI, yaitu kode buku. Di tabel peminjaman ada kandidat KAI, yaitu kode pinjam, kode buku, dan kode anggota. Nah, aturannya begini. Jika dalam satu tabel, ini hanya terdapat satu kandidat KAI, maka kandidat KAI tersebut akan dijadikan primary KAI. Primary KAI saya beri warna hijau lah ya. Ini primary KAI-nya, ini berarti kode anggota ini. Kode anggota berarti kandidat KAI juga sebagai primary KAI. Kemudian yang sama di tabel buku. Di tabel buku, kode buku itu sebagai kandidat KAI. Tetapi ketika di tabel buku ini tidak ada kandidat KAI yang lain, maka yang akan dijadikan primary KAI adalah tabel buku. Dijadikan primary KAI di tabel buku adalah kode buku. Kode buku itu sebagai primary KAI dan kandidat KAI. Ini kode buku. Kemudian aturan yang kedua, jika dalam satu tabel terdapat 2 kandidat KAI, maka yang dipilih menjadi primary KAI adalah satu saja. Satu itu yang mana? Satu itu adalah yang jadi primary KAI itu adalah kandidat KAI, tetapi tidak terdapat di tabel yang lain. Misalnya ini, antara di tabel kembalian ada kode kembali dengan kode pinjam. Kita cek di tabel anggota tidak ada kode pinjam, tidak ada kode pinjam, tidak ada kode pinjam. Berarti ini layak dijadikan sebagai primary KAI. Tetapi kita lihat kode pinjam, kan kandidat KAI. Ada nggak di tabel anggota? Tidak ada. Kode pinjam di tabel buku ada apa tidak? Oh, tidak ada. Kode pinjam di tabel peminjam ada enggak? Oh, ada. Berarti yang layak dijadikan primary KAI adalah
ini kan kode kembali. Kok tidak bisa diijoni ini. Nah, ini kode kembali itu kandidat key juga sebagai primary key. Kemudian di tabel peminjaman itu ada kode pinjam, ada 3 kandidat key, ada kode pinjam, kode buku, dan juga kode anggota. Manakah yang akan dijadikan sebagai primary key? Tentu saja pasti ini kode pinjam. Kenapa kode pinjam? Karena kode pinjam tidak jadi kandidat key di kode buku, di tabel buku, di tabel anggota, dan di tabel pengembalian. Ini yang sangat layak ini. Hijau ini gimana? Nah, hijau ini kok nggak bisa-bisa ini. Nah, ini kode buku itu tidak layak, tidak bisa dijadikan sebagai primary key. Kenapa? Karena kode buku sudah ada di tabel buku. Kode anggota juga sudah ada di tabel anggota. Itu aturannya seperti itu. Yang jadi primary key adalah kandidat key yang ada di suatu tabel. Jika terdapat lebih dari 2 kandidat key dalam satu tabel, maka pilihlah kandidat sebagai primary key adalah kandidat key yang tidak terdapat di tabel lainnya. Gitu. 4. Alternate key adalah kandidat key yang tidak dijadikan sebagai primary key. Alternate key adalah kandidat key yang tidak dijadikan sebagai primary key, alternatif key. Nah, berarti di sini di tabel pengembalian ada kode kembali dan ada kode pinjam yang sebagai kandidat key. Nah, kode pinjam itu kandidat key tetapi tidak dijadikan sebagai primary key. Maka ini masuknya adalah alternate key. Kita beri warna apa ya? Biar membedakan kuning. Nah, ini berarti kode pinjam berarti disambil sebagai kandidat key juga sebagai alternate key. Kemudian yang lain ini ada kode buku, ini juga sebagai kandidat sebagai alternate key, kode buku dan kode anggota. Jadi alternate key adalah kandidat key di dalam suatu tabel, akan tetapi tidak dijadikan sebagai primary key. Selanjutnya adalah foreign key. Foreign key adalah satu kelompok kolom yang nilainya sama atau terkait dengan kandidat key pada tabel atau pada tabel yang sama. Misal, nah ini kelompok kolom yang nilainya sama atau terkait dengan kandidat key pada tabel lain atau pada tabel yang sama. Misalnya ini, misalnya ini kode buku. Kode buku di tabel peminjaman. Ini ada tabel peminjaman itu berhubungan, itu sama dengan kode buku yang ada di
tabel buku. Nah, ini namanya adalah foreign key. Foreign key itu bisa dikatakan kandidat tadi apa? Kelompok kolom yang nilainya sama atau terkait dengan kandidat key pada tabel lain yang atau pada tabel yang sama. Ini foreign key gampangannya ya kandidat. Gampangannya begini. Foreign key itu kandidat key. Ini kan kandidat key nih, kandidat key, kandidat key, kandidat key. Tetapi kandidat key tersebut ada juga di tabel lainnya. Ada kode buku di tabel buku, ada kode buku di tabel peminjaman. Nah, kode buku yang di sini itu kandidat key pada tabel buku dan jadi primary key. Kemudian kode buku yang ada di tabel peminjaman itu hanya sebagai kandidat key saja, tapi tidak jadi primary key. Maka ini dijadikan sebagai foreign key. Sama juga dengan kode anggota. Kode anggota ini ada di tabel peminjaman dan ada di tabel anggota. Nah, di tabel anggota itu sebagai primary key, tetapi di tabel peminjaman itu sebagai kandidat key, tapi tidak jadi primary key. Jadi gampangannya ya primary kandidat foreign key itu adalah kandidat key yang terdapat kandidat key di dalam tabel peminjaman, dan ada tetapi tidak kandidat gampangannya begini, kandidat key tetapi tidak menjadi primary key. Kandidat key yang terdapat pada suatu tabel tapi tidak menjadi primary key, atau gampangannya ya kandidat primary key itu sama saja dengan primary key dari suatu tabel dan terdapat di tabel lain. Itu juga bisa. Ini berarti yang kandidat key itu ada kode buku, ada kode anggota, dan juga satu lagi nih, kode pinjam. Itu juga sebagai primary, sebagai apa tadi? Sebagai foreign key atau kunci tamu. Misal, ini sudah tadi. Jadi pembahasannya tadi tentang tadi apa? Kita sudah membahas tentang tadi apa? Membahas tentang nah ini membahas tentang relational key adalah relational key atau kelompok kolom yang dia dapat membedakan ini relation key. Relation key itu ada 5. Tadi satu itu adalah super key. Super key itu ya semua kolom yang ada yang terdapat di tabel-tabel dalam suatu database. Kalau di perusahaan ada nih, sepertinya ada kode anggota, nama, kode kembali, kode pinjam, kode buku, judul, stok buku, ada kode pinjam, tanggal pinjam, kode buku, kode anggota, jumlah, tanggal kembali. Kemudian kandidat key. Kandidat key-nya itu adalah ada di tabel anggota, kandidat key-nya 1, yaitu kode anggota. Nama tidak menjadi kandidat key. Kemudian di tabel buku itu ada kode buku, judul dan stok buku tidak jadi kandidat key. Kemudian di tabel pengembalian ada kode kembali dan ada kode pinjam.
Kemudian di tabel peminjaman ada kode pinjam, ada kode buku, dan ada kode anggota. Berarti kandidat kayaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian setelah kandidat key, kemudian ada primary key. Primary key itu di tiap tabel hanya ada satu primary key. Primary key itu jika dalam satu tabel itu terdapat satu kandidat key, maka dialah yang akan jadi primary key. Nah, ini di tabel anggota, tadi kode anggota dijadikan sebagai kandidat key karena ini hanya satu kandidat, satu primary key, ya ada satu, hanya satu dalam tabel anggota hanya ada satu kandidat key, maka yang dijadikan primary key adalah kode anggota. Kemudian di tabel buku, karena hanya terdapat satu kandidat key di tabel buku yang warna merah itu, maka yang dijadikan primary key adalah kode buku. Kemudian di tabel pengembalian, karena di tabel pengembalian ada dua kandidat key, yaitu kode kembali dan kode pinjam, maka yang akan dijadikan sebagai primary key adalah kode kembali. Kemudian di dalam tabel peminjaman ada kode pinjam, kode buku, kode anggota. Yang dijadikan primary key adalah kode pinjam. Nah, sisanya kode pinjam ini kan kandidat key, tetapi tidak dijadikan sebagai primary key, maka namanya adalah yang keempat, alternate key. Berarti ada 1, 2, 3 alternate key, yaitu kode buku dan kode anggota. Nah, alternate key itu nantinya akan menjadi foreign key. Karena apa? Karena alternate key itu adalah kandidat key tetapi tidak jadi primary key. Dan kandidat key ini juga ada di dalam tabel lain. Kode buku itu ada di tabel buku sebagai primary key, dan kode buku ada di tabel peminjaman sebagai foreign key. Kemudian kode anggota itu sebagai kandidat key di tabel peminjaman tetapi tidak jadi primary key, dan ada di kode di tabel anggota sebagai primary key. Jadi di sininya sebagai foreign key. Kemudian tabel kode pinjam, yaitu kode pinjam itu kandidat key sebagai kandidat key di tabel pengembalian dari tabel peminjaman. Hanya saja di tabel pengembalian dia itu hanya sebagai alternate key, maka dia otomatis akan jadi foreign key. Ya, jadi jelas pengertiannya. Ada super key itu semua kolom, kemudian ada kandidat key, nanti ada kandidat key, kemudian ada alternatif, ada primary key, ada alternate key, dan ada foreign key. Sekian dulu pembahasan bagian ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.